Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizanti. Saya dari program studi PGSD. NIM saya 8563464181. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya memilih yaitu proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila ini dimulai dengan sidang BPUPKI yang membahas dasar negara, di mana pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengusulkan 5 prinsip yang ia sebut sebagai Pancasila. Kemudian, Panitia 9 memutuskan usulan tersebut menjadi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Terakhir, setelah melalui perubahan pada sila pertama, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk pada tanggal 29 April sampai 16 Juli 1945. Tujuan dari sidang BPUPKI ini yaitu membahas hal-hal penting terkait persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana pada sidang pertama ini terdapat 3 tokoh yang menyampaikan usulan dasar, yaitu Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Profesor Dr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Di mana para tokoh bangsa mengemukakan gagasan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila yang mengusulkan 5 prinsip. Pada sidang kedua, di mana para tokoh membahas hasil kerja Panitia 9 dan menguatkan kesepakatan bahwa dasar negara adalah Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Dari situlah istilah Pancasila terbentuk untuk pertama kalinya. Dan yang kedua yaitu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini dibentuk untuk merumuskan dasar negara yang disepakati dalam sidang BPUPKI, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945, di mana isi dari Piagam Jakarta itu yaitu memuat rumusan Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada Piagam Jakarta terdapat 9 panitia yang menyusun rumusan dasar negara yang berisikan pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta ini adalah menjadi cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga yaitu PPKI. PPKI ini terbentuk setelah di mana BPUPKI telah dibubarkan. Kemudian PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus sampai 18 Agustus 1945. Sidang pertama dalam BPUPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berisikan pertama, pada sidang BPUPKI pertama mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan mencantumkannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua yaitu mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar dapat diterima seluruh rakyat Indonesia.
Dan yang ketiga yaitu menetapkan Pancasila sebagai secara resmi ya sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI ini mencerminkan berbagai nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh bangsa menunjukkan nilai kerakyatan dengan bermusyawarah untuk menentukan dasar negara serta nilai persatuan karena mereka mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala golongan. Saat penyusunan Piagam Jakarta terlihat nilai kemanusiaan dan toleransi. Karena para tokoh dari golongan nasionalisme ini dan saling menghormati dan mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, dalam sidang PPUPKI, ketika sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, tercermin nilai ketuhanan dan persatuan agar Pancasila dapat diterima seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama. Semua proses ini juga mencerminkan nilai keadilan sosial karena tujuan akhirnya adalah membentuk negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran penting bagi generasi muda yang pertama yaitu meneladani semangat persatuan dan permusyawaratan. Para pendiri bangsa berdebat keras, tetapi tetap mencari jalan tengah untuk menjaga keutuhan bangsa. Kedua yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas golongan. Ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab. Keempat yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kelima yaitu menjaga persatuan dalam keberagaman.